Segala puji bagi Allah yang sudah mempertemukan kita hari ini, menjadikan kita mempunyai kelapangan waktu, kesehatan, kelapangan dada tentu saja, dan juga segala fasilitas yang kita punyai sehingga kita bisa bersama-sama bisa hadir di dalam kajian Al-Quran ini. Sungguh suatu kebahagiaan buat kita semua bahwa hari ini kita bisa bersama-sama ya mempelajari Al-Quran bersama-sama. Mungkin ini yang hostnya. Silakan saya dipin Bapak host. Hari ini kita akan mencari bersama-sama surat Al-Waqiah yang sudah sampai pada akhir-akhir daripada kajian terkait dengan surat Al-Waqiah ini. Kan ini ada 96 ayat ya surat Al-Waqiah dan kita sekarang sampai di ayat sekitar 80-an. Minggu yang lalu kita mempelajari tentang Lauhul Mahfudz ya. Apakah Lauhul Mahfudz itu? Dan hari ini kita akan membahas tentang selanjutan daripada apa yang kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang tentang Al-Quran. Kemudian kita lihat bagaimana dengan orang-orang yang mendustakan. Allah mengingatkan kembali tentang orang-orang yang mendustakan dirinya, ya. Dan kemudian setelah itu kita akan melihat bagaimana Allah memberikan klasifikasi ya atau bagian-bagian tentang bagaimana orang itu menyambut maut. Baik, mohon dipin Bapak host, mohon saya dipin untuk bisa supaya hadirin bisa melihat slide yang akan saya tayangkan sekarang ini. Dan saya juga kelihatannya perlu untuk diberikan izin, saya menjadi co-host, saya diberikan izin untuk bisa melakukan sharing. Kebetulan sekarang ini kita timnya belum lengkap ya, ini mohon maaf, ada sedikit masalah teknis gitu. Ibu host kita sedang tidak bisa hadir sekarang, host yang utamanya sedang tidak bisa hadir, sehingga kita hari ini digantikan hostnya. Dan mohon kepada Bapak atau Ibu host, siapa Bapak si hostnya di sini, supaya dijadikan dipin supaya saya bisa share dan semuanya bisa melihat apa yang akan saya bagikan. Baik, sambil menunggu kita lanjutkan saja ya kajiannya. Tapi saya nggak bisa nge-share. Nah, udah bisa nge-share sekarang. Alhamdulillah. Oke. Saya memang senang untuk men-share slide ya dan tidak hanya sekedar berbicara karena ini terkait dengan saya merasa bahwa segala sesuatunya itu harus harus jelas gitu ya karena sedang membicarakan tentang Allah sehingga kalau saya share dengan semua yang jelas itu saya memperkecil kemungkinan saya untuk bisa mengatakan hal-hal yang dari nafsu saya ya. Jadi kalau yang ini memang begini dan kita bersama-sama mempelajarinya dari sumber yang utamanya. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, hari ini saya akan ini saya sambil nge-share, jadi mohon maaf masih agak lambat. Udah lama nggak share sendiri ya, jadi. Baik, hari ini saya akan memberikan sedikit masuk kepada ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang terkait dengan Al-Quran. Ya. Dalam ayat 77 surat Al-Waqiah disebutkan di sini innahu laqur'anun karim fi kitabim makanun. Ya. Innahu sesungguhnya Al-Quran itu adalah
bacaan yang sangat mulia, karim yang sangat mulia, fi kitabim maknun, dan dia adalah satu catatan, satu tulisan ya yang ada di yang maknun, yang terjaga, yang maksudnya terpelihara di Lauhul Mahfuz. Dan maaf ini saya share-nya. Oke. Kemudian ini kita sudah bahas minggu lalu tentang Lauhul Mahfuz. Kemudian la yamassuhu illal mutahharun, dan tidaklah menyentuh daripada Al-Qur'an itu illal mutahharun, kecuali yang disucikan, kecuali yang disucikan ya. Nah, ini kalau di dalam ya di dalam tafsir disebutkan yang dimaksud dengan la yamassuhu illal mutahharun itu, al mutahharin itu adalah para malaikat. Ya. Jadi ayat ini tidak ada hubungannya dengan Al-Qur'an yang ada di bumi, kitab buku Quran kitab yang kita baca itu ya. Bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah fi kitabim maknun, adalah kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi ini ayat ini menjadikan ada sebagian yang mengatakan bahwa tidak boleh ya menyentuh Al-Qur'an kalau kita sedang junub ya, atau kita sedang haid ya, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an itu. Al-Qur'an maksudnya buku Al-Qur'an ya, kitab Al-Qur'an. Ini ada Al-Qur'an dunia. Jadi Al-Qur'an itu ada dua ya. Satu itu adalah Al-Qur'an dunia. Yang kedua itu adalah Al-Qur'an yang fi lauhim mahfuz, yang ada di Lauhul Mahfuz. Dan itu yang sedang kita bicarakan adalah Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz itu, bukan Al-Qur'an yang ini. Ya, nggak jelas nggak ya, ini kayaknya settingnya saya agak, ini komputer saya sedang baru saja selesai di servis, jadi ini settingan saya yang dulu hilang ya. Oke, mohon maaf kalau agak lambat ya. Jadi apa namanya ya, jadi Al-Qur'an ini yang dimaksud dengan Al-Qur'an di sini itu adalah yang di Lauhul Mahfuz. Dan yang menyentuh Al-Qur'an yang di Lauhul Mahfuz itu adalah disebutnya Al-Mutahharun, yang disucikan. Ya, jadi para ahli tafsir mengatakan dimaksud dengan Al-Mutahharun itu adalah hamba-hamba Allah yang disucikan, gitu. Kalau hamba-hamba Allah yang mensucikan, artinya mensucikan dirinya sendiri. Jadi kalau kita berwudu, itu katanya perkataan bahasa Arabnya bukan al-mutahharun, ya, bukan al-mutahharun, tapi uh, al-mut uh, al-mutah uh, al-mutahhirin, ya, al-mutahhirin. Jadi bukan mutahharun tapi mutahhirin. Jadi yang dimaksud dengan di sini adalah para malaikat, ya. Ini ada sebagian yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa kita tidak boleh menyentuh Al-Qur'an ini kalau kita sedang datang bulan. Padahal hadis ini pernyataan ini tidak valid karena menurut para ahli tafsir Quran, pembahasannya itu bukan pembahasan tentang Al-Qur'an kitab yang di dunia ini, tapi yang dibahas adalah Al-Qur'an yang di Lauhul Mahfuz. Kalau tentang kita tuh orang di dunia ini, artinya orang yang mensucikan dirinya sendiri itu mutahhirin, bukan mutahharun. Ya. Jadi ini menjadikan kita mungkin lebih paham lagi ya tentang bab
bab-bab tentang menyentuh Al-Quran. Baik. Jadi ada juga beberapa hadis yang mursal yang mengangkut pembahasan menyentuh mushaf Al-Quran. Tapi disebutnya kan wala yamasul Qur'anu illa zahirun. Zahirun itu artinya orang yang bersih gitu, orang yang suci, orang yang bersih ya. Jadi tapi hadis ini adalah hadis yang mursal. Jadi bukan hadis yang apa namanya bisa kita ambil ya, bisa ambil sebagai pedoman gitu ya. Jadi inti daripada pembahasan kita tentang Al-Quran mushaf dengan Al-Quran yang hakikatnya itu memang sesuatu yang berbeda. Hakikat Al-Quran itu adalah yang ada di Lauhul Mahfudz, dan Quran yang mushaf ini adalah Quran yang diturunkan secara tulisannya, bentuk tulisannya. Karena sebetulnya yang ada di sana di Lauhul Mahfudz itu bukan begini ya, bukan berupa kitab, bukan catatannya tidak seperti ini ya. Jadi kalau kemarin saya memberikan ilustrasi bahwa kalau di Lauhul Mahfudz itu adalah sebuah ya pusat manajemen begitu ya, manajemen satu perusahaan ya, maka ini mushaf Quran ini adalah surat-surat keputusan yang dikeluarkan oleh manajemen tersebut gitu ya. Jadi menurut saya ada perbedaannya ya. Kalau ini hanya tulisan, maksudnya tulisan yang bisa dikonsumsi, dan yang di Lauhul Mahfuz itu adalah suatu sistem gitu ya. Mbak, kenapa harus seperti itu ya? Memang begitulah berjalannya sunatullah itu memerlukan Lauhul Mahfuz gitu. Memerlukan satu tempat di mana dilakukan semua manajemen dari alam semesta hingga sunatullah itu bisa di terjadi ya dengan secara sistematik ya. Karena itulah Al-Qur'an Allah sering mengatakan kata nahnu, kami, maksudnya bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa di situ ada keterlibatan sistem, ada keterlibatan malaikat ya, terkait dengan ayat-ayat yang dimana disebutkan kata nahnu atau kami itu. Baik, jadi tanzilum mir rabbil alamin ya. Jadi ini Al-Qur'an tadi ya merupakan diturunkan oleh Allah yang Rabb-nya alam semesta. Jadi dua hal ini ya, jadi yang di Lauhul Mahfudz maupun yang mushaf ini adalah merupakan karunia ya, karunia daripada Allah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ya. Jadi kita akan bahas sedikit tentang Al-Qur'an itu seperti apa ya. Jadi Al-Qur'an itu ya sebenarnya dulu pada awal-awalnya orang-orang di apa namanya di Mekah itu mereka tuh kan merasa galau ya, tidak jelas gitu dengan siapakah Rasulullah SAW, apa message yang pesan yang ingin disampaikan oleh Rasul. Apakah Muhammad itu tukang sihir, ataukah Muhammad itu tukang tenung, ataukah tukang nujum, atau orang gila ya, itu semuanya menjadi sesuatu yang pergulatan batin bagi kaum kaum Mekah, yang penduduk Mekah yang ada saat itu ya. Dan ketika ternyata bahwa pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran, mereka bertanya lagi, Al-Quran itu apa ya? Al-Quran itu apa? Apakah Al-Quran itu kata-katanya setan gitu? Kan mereka tidak bisa menilai Rasul itu seperti apa, sehingga mereka bertanya-tanya apakah yang diturunkan itu adalah eh, sesuatu yang diturunkan dari setan. Maka dijawab oleh Allah, tanzilum mir rabbil alamin. Bukan, Al-Quran ini bukan dari setan. Al-Quran ini adalah dari Allah Tuhan semesta alam. Dan bukan seperti yang disangka oleh sebagian dari mereka bahwa Al-Quran itu adalah sihir, tenung, atau syair, dan bahkan Al-Quran itu sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya.
Dan semuanya adalah perkara-perkara yang hak, yang berhak, yang dituliskan dalam Al-Quran itu. Ya, jadi Al-Quran itu di Lauhul Mahfudz itu eh, diturunkan oleh Allah dalam bentuk suara ya, maksudnya. Kalau yang ini mushaf seperti ini kan sesuatu yang tertulis ya. Al-Quran itu bukan sesuatu yang tertulis. Al-Quran itu adalah lafaz. Al-Quran itu adalah sesuatu yang ucapan ya. Eh, dan kalau teteh dan ibu-ibu melihat di terjemah apa namanya Al-Qur'an dari Depak tuh ya. Di situ ada cerita tentang bagaimana Al-Qur'an itu dahulunya. Dulu tuh seperti syair, seperti kalau kita mah seperti lagu gitu. Dan itu diturunkan dan kepada Rasul, kemudian Rasul melafazkan dan para sahabat apa namanya menghafalkannya ya seperti itu. Jadi Al-Quran itu pada saat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kan ini ya berapa namanya berangsur-angsur selama berapa tahun itu 13 tahun ya berangsur-angsur sesuai dengan kondisi sesuai dengan masalah yang ada maka diturunkan ayat demi ayat gitu. Jadi tidak mulai dari Al-Baqarah diturunkan, ya bukan dari Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi bukan, tapi dimulai dari sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi ayat-ayat itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang sekitarnya, pertanyaan dari Rasulullah SAW, dan semua itu dijawab di dalam Al-Quran. Nah, kemudian bagaimana apakah Al-Quran itu langsung dari Lauhul Mahfudz itu langsung turun kepada malaikat Jibril gitu. Ternyata tidak ya. Al-Qur'an itu Baik, ada apa kekurangan di teknis. Kita gunakan dulu ya rekan-rekan sekalian untuk eh, mengisi waktu sampai hadir kembali ya. Baik, kita lafalkan surat Al-Waqiah yang kemarin ya, yang 3 itu. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Innahu laqur'an karim fi kitabim maknun. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Oke, barangkali ada yang mau mencoba, boleh raise hand ya, sambil kita menunggu Bunda kembali. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. ya, tapi kita oke.
Kita sampai mana tadi? Nah, sampai sini ya. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahwa Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu dia diturunkan tuh tidak sekaligus, ya, langsung. Kan kalau sekaligus kepada malaikat Jibrilnya pusing, ya, maksudnya terlalu berat gitu buat malaikat Jibril untuk selama 13 tahun, ya, membawa Al-Quran itu, sehingga Al-Quran itu adalah sesuatu yang azim, yang besar, yang mulia, ya. Jadi karena itu kemudian pada saat malam Lailatul Qadar, Al-Quran yang di Lauhul Mahfudz itu, ya, diturunkan ke langit dunia, langit yang paling dekat, ya. Ibaratnya tuh kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu, kalau misalnya ada, ya, gempa bumi misalnya, ya, ada gempa bumi. Nah, gempa bumi maka bantuan dari pemerintah Indonesia, ya, misalkan ada waktu itu ada di Cirebon misalnya ada gempa bumi, maka bantuan itu kok Cianjur ya yang terakhir itu, ya. Itu bantuan kan tidak langsung ke Cianjur, tapi bantuan masuk ke Gedung Sate dulu gitu, ya, ke Provinsi Jawa Barat, kemudian didistribusikan. Ya seperti itulah, ya. Jadi pada saat itu Al-Quran itu pada saat kan saya juga ini menjawab pertanyaan saya tentang Lailatul Qadar, terus kemudian bahkan Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur gitu, ya. Bagaimana sih sebetulnya? Ternyata ini jawabannya seperti ini. Jadi bahwa Al-Quran itu secara keseluruhan diturunkan ke langit yang paling dekat, yaitu langit dunia, dan kemudian dari situ disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW itu secara berangsur-angsur begitu. Dan apa namanya yang disebut dengan pertama kali nuzulul Quran itu adalah pada tanggal 17 Ramadan di saat Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Itu 17, ya. Dan itu 17 Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Tapi setelah itu adalah kemudian untuk Allah memberikan malam Lailatul Qadar di antara 10 malam terakhir, dan itu adalah satu bentuk penghormatan pada turunnya Al-Quran pada saat tanggal 17 Ramadan saat itu yang pertama kali, ya. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang paham silahkan ditanyakan di chat, ya, nanti kita bisa bahas. Baik, selanjutnya dalam ayat 81 disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa bihadzal haditsi antum mudahinun." Dan apakah dengan perkataan-perkataan ini, hadis ini, Al-Quran ini, kamu sekalian itu menganggap remeh? Apakah kalian menganggap remeh Al-Quran ini? Nah, bahasan ini itu, ayat ini itu adalah terkait dengan yang sebelumnya, ayat yang sebelumnya, yang terkait dengan apa namanya bintang-bintang itu loh. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim. Jadi ini adalah sambungan dari ayat terkait dari apa namanya tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebelum ayat-ayat tentang Al-Quran itu turun, Allah berbicara tentang nujum, apa namanya tentang bintang-bintang, ya, bimawaqi'in nujum, tentang bintang-bintang yang kemarin kita pelajari. Demikian hebatnya bintang-bintang itu, di mana kita aja di dalam satu galaksi kita itu aja kita ada berapa tes ini 100 miliar bintang, ya, itu yang Bima Sakti. Kemudian nanti ada
galaksi Andromeda yang tetangga kita yang paling dekat itu sekitar 200 miliar bintang. Ya, Masya Allah 1 miliar aja kita belum pernah melihat ya. Apa uang aja belum pernah lihat gitu ya. Betul. Saya jadi pengen penasaran sebetulnya mungkin ini tes ini kapan-kapan ya kita tuh beli kacang yang sekilo itu ya. Kita kacang yang sekilo itu berapa sih kacang sekilo itu isinya berapa sih gitu. Nanti dari situ kita kalikan kalau mau 1 miliar itu ada berapa karung gitu, ada berapa Ya. karung kacang gitu. Jadi kita Kacang. kita jadi punya bayangan karena bilangan-bilangannya itu terlalu terlalu banyak gitu dan galaksi itu diperkirakan ada sekitar 100 triliun atau apalagi miliar ada liar ya apalagi triliun gitu. Dan Allah membahas tentang apa alam semesta yang sangat besar ini dihubungkannya setelah itu Al-Qur'an. Jadi artinya bahwa Al-Qur'an itu lebih besar daripada semuanya alam semesta ini ya. Al-Qur'an itu adalah bentuk-bentuk yang Al-Qur'an kan Al-Qur'an yang di Lauhul Mahfuz maksud saya. Al-Qur'an yang di Lauhul Mahfuz itu adalah yang memanage, yang mengatur alam semesta yang galaksi segitu banyaknya itu gitu loh. Jadi kemudian bentuknya memang loh kalau kalau jadi masuk ke dalam mushaf Quran ini ya ini hanya sesuatu yang bisa kita konsumsi gitu loh. Tapi pada hakikatnya ini bukan Al-Qur'an yang sebenarnya, ini adalah skep-skep saja ya yang bisa kita pahami gitu. Otak kita ini nggak akan pernah bisa mampu untuk mencerna betapa besarnya alam semesta itu. Apalagi mencerna tentang sistem sunatullah yang mengatur alam semesta yang besar itu tadi gitu loh. Otak kita tuh berapa sih? Cuman berapa sih kalau nggak salah 700-800 gram. Kemudian yang buat sebagian 2/3 dipakai untuk mengatur tubuh, ya, yang sepertiga buat mikir, yang neokorteks itu untuk mikir itu jadi kita 150 gram. Jadi yang dibuat mikir, buat kita berpikir itu hanya 150 gram. Bagaimana 150 gram, ya, otak kita bisa untuk mencerna suatu sistem yang mengelola alam semesta yang demikian besar? Itu nonsens. Jadi karena itulah Allah tuh apa kalau saya malah melihat bahasa Al-Qur'an itu bahasa berteriak-teriak gitu. Allah tuh sudah berteriak-teriak, nunjukin, ngulangin, ya, memberikan perumpamaan-perumpamaan yang menjadi harusnya kita menjadi lebih takzim gitu ya, lebih hormat, lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia ini enggak, ya hanya manusia ini sibuk dengan masalahnya, sibuk mencari nafkah, sibuk apa namanya dengan masalah, sibuk dengan tetangganya, sibuk dengan teman-temannya gitu ya. Padahal ya Allah tuh sudah berulang kali mengatakan bahwa ini loh Al-Qur'an ini Masya Allah. Afa bihadzal hadisi antum mudahin. Maka Allah bilang jangan anggap remeh Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang sangat hebat sekali. Ya. Oke. Ya. Ya, jadi ini tadi bahasan saya tadi. Jadi intinya janganlah kalian meremehkan Al-Qur'an. Maksud Allah itu begitu. Selanjutnya dalam ayat 80 disebutkan ya, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Setelah Al-Qur'an ya Allah Al-Qur'an yang besar itu Allah memberikan menyindir gitu ya, apa mengungkap tentang sikap-sikap manusia terhadap rezeki yang Allah berikan. Ada sebagian manusia ya taj'aluna yang menjadikan rezeki yang diberikan Allah kepada mereka itu annakum tukadzibun dan kemudian mendustakan Allah ya. Ini maksudnya apa? Ini ada sebuah asbabun nuzulnya itu adalah tentang hujan ya. Yang paling remeh aja, hujan. Hujan itu adalah rezeki. Hujan itu yang menumbuhkan tanaman, menumbuhkan padi, menumbuhkan gandum, menumbuhkan cengkeh, ya, menumbuhkan tanaman di muka bumi ini, sawi, ya jagung, semua itu hujan.
Dan setelah hujan itu maka kemudian tanaman tumbuh, kemudian dimakan oleh ayam, dimakan oleh sapi, dimakan oleh kambing gitu. Akhirnya kita ikut jadi bisa makan ya daging-dagingan ya. Jadi hujan itu adalah rezeki. Akan tetapi ya Rasulullah bersabda bahwa tidaklah suatu kaum diberi hujan di malam harinya, melainkan pada pagi harinya kaum itu mengingkarinya. Apa maksudnya? Jadi zaman Rasul itu ada yang hmm, mengatakan, oh ya hujan ini ada hujan karena diturunkan oleh bintang anu dan bintang anu gitu. Ya. Jadi zaman zaman Rasul itu orang percaya kepada kekuatan bintang-bintang. Memang bintang itu menjadi sesuatu yang apa ya, menjadi sesuatu yang penunjuk jalan buat mereka ketika ketika apa namanya perjalanan. Bintang tuh banyak artinya buat mereka ya. Tetapi akhirnya kebablasan menganggap bahwa bintang-bintang itulah yang kemudian memberikan rezeki kepada mereka. Jadi hujan pun dianggap hujan tuh karena adanya bintang gitu. Padahal bukan, hujan itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezekinya gitu. Ya. Nah, kemudian apa ini kan makanya disebutkan taj'aluna rizqakum anakum tukadzibun. Aku beri kalian hujan. Aku beri kalian rezeki. Dan setelah itu kalian tuh mendustakan. Kalian tidak berterima kasih kepada Allah yang memberikan itu, tapi kalian berterima kasih kepada yang lain. Coba contoh aja misalnya gini ya, apa namanya Teh Tini nih. Teh Nini suka kadang-kadang ngasih saya pepaya gitu ya, datang ke rumah bawa pepaya. Terus kemudian apa yang terjadi kalau seandainya saya diberi pepaya sama Teh Tini, tapi saya tidak mengucapkan terima kasih Ih. pada Teh Tini, tapi saya tidak melihat kepada Teh Tini, tapi Ya. saya melihat kepada di sini ada siapa nih yang hadir? Ada Marina ya, ada Bu Eti ya. Kemudian saya malah berterima kasih kepada Bu Eti. Saya bilang, saya SMS Bu Eti, saya bilang Bu Eti terima kasih ya pepayanya. Oh iya ya. Oh iya iya iya. Terus Bu Eti Hmm. ngahuleng gitu, itu tetenaun, saya juga gak ngirim pepaya gitu kan. Terus kemudian apa Iya yang iya. terjadi kira-kira dengan Teh Tini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya pasti Teh Tini ya pasti nggak suka lah ya, udah dibawain Ya. pepaya berat-berat ya 2 kilo ya digembol ya jalan kaki ke rumah saya. Kemudian saya tidak berterima kasih, tidak melihat kepada Teh Tini, saya berterima kasih kepada orang yang lain gitu loh. Ini pasti menyakitkan sebetulnya. Dan ini bukan masalah pepaya aja masalahnya. Betul Teh Tini, bukan masalah pepaya aja tapi the whole our life. Tapi Allah memberikan semuanya kepada kita. Allah memberikan kebaikan, memberikan kesehatan, memberikan jantung, paru-paru, udara, air, semuanya diberikan oleh Allah. Kepandaian, kita bisa belajar, kita bisa dengan kita kepandaian kita bisa ke sekolah, kuliah, kemudian kita dapat pekerjaan, kita bisa dapat itu. Tapi kita tuh mengatakannya bahwa ini sebetulnya nggak ada hubungannya dengan Allah gitu. Nah ini yang itu disebut dengan mendustakan. Ya, ini yang saya ceritakan hadis-hadis tentang tadi ya tentang masalah hujan tadi. Oke, selanjutnya eh, kalau zaman sekarang apa kata-kata yang berpotensi mendustakan Allah? Kalau ada kata begini nih, aku berhasil karena aku tuh kerja keras, usahaku tak kenal lelah, karena aku kuliah, karena aku pandai gitu kan. Terus so what gitu. Bener nggak ini kata ini kata-kata yang lupa kepada Allah ya. Ya, kemudian ada lagi kata apa namanya ini saya sedikit kita berinteraksi ya. Bagaimana agar kata-kata tersebut menjadi benar ya? Silahkan berbagi di kolom chat atau raise hand juga boleh. Bagaimana supaya kata-kata ini menjadi benar dan tidak salah gitu. Ya, silahkan berbagi ya di kolom chat. Baik. Harusnya kata-kata yang aku berhasil karena kerja kerasku, usahaku yang tidak kenal lelah, kepandaianku, ini harusnya diganti dengan apa? Nah, silakan berbagi di kolom chat. Saya mengharap sekali teman-teman berbagi supaya kita menjadi lebih paham dengan apa yang dimaksud dengan mendustakan Allah itu. Ada lagi yang mau cinta bilang gini, wahai pujaan hatiku, sungguh aku tidak bisa hidup tanpamu gitu. Lebay ini.
Cing, coba harusnya diganti dengan apa kata-kata ini supaya kata-kata ini tidak menjadi kata-kata yang mendustakan Allah. Ya. Ada lagi perkataan begini, kita tuh harus rajin menabung supaya hidup kita di masa tua tidak susah. Jadi apakah tabungan itu yang akan menjadikan kita selamat di masa tua? Betulkah? Atau saya pernah membaca ini, ada seseorang yang mengatakan pada saya, kita tuh harus hutang ke bank supaya punya rumah. Kalau hari gini kalau nggak pintar-pintar berhutang nggak bakalan punya apa-apa. Ya. Jadi yang bank itu yang menjadikan kita punya rumah. Betulkah? Ya. Ada lagi yang berkata, kamu datang ke dokter kalau lagi sakit ke dokter yang itu tuh, dia tuh banyak banyak pasien yang dia sembuhkan. Betulkah dokter itu menyembuhkan? Atau apakah dokter itu hanya menjadi perantara saja supaya kita bisa sembuh? Ya, itu yang apa namanya? Sebentar, kebablasan nih. Boleh, silakan berbagi ya, silakan berbagi ya, teman-teman, supaya nanti nanti kita bahas sama-sama di edisi selanjutnya. Silakan berbagi, Teh Epa, Teh Eka, Bu Yeti, Teh Villa, terima kasih sudah hadir. Teh Marina, ya, terima kasih sudah hadir setelah melahirkan ya. Bisa hadir pengajian. Bu Elina, Bu Lina, silahkan berbagi. Kira-kira kata-kata apa yang harus kita tambahkan atau kita koreksi supaya kalimat-kalimat ini menjadi kalimat yang benar. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ya sambil nunggu respon dari teman-teman. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Teh Tini, sesi tanya jawabnya ya sebentar lagi ya Teh Tini. Selanjutnya ayat 83. Ya. Falaula idza balagatil hulqum ba antum hina idzin tandurun. Ya. Nah, setelah itu Allah meminta kita untuk melihat tentang kematian. Ya. Falaula, maka apakah bagaimana bila idza balagatil hulqum, ketika ruh itu sudah mencapai hulkum, ketika ruh itu sudah mencapai kerongkongan, ya, wa antum hina idin tandurun, dan kamu saat itu melihat, ya, kamu saat itu melihat, kita lihat bagaimana, ya. Jadi di sini disebutkan ayat ini bercerita tentang sakaratul maut, ya. Ketika sudah sampai ruh itu sudah sampai di kerongkongan dan proses sakaratul maut itu sedang terjadi, maka ya inilah yang Allah ingin kita merenung ya tentang saat-saat sakaratul maut itu. Ya. Dalam surat Al-Qiyamah disebutkan kana idza balagotil taraqi wa qila man raq wa dhanna annahul firaq, ya. Jadi apabila nafas seseorang itu sudah sampai kerongkongan dan dikatakan siapakah yang dapat menyembuhkan, wal tafatis saqu bisaq, dan sesungguhnya masa itu sudah datang, masa perpisahan dengan dunia itu sudah datang, dan saat itu betis kanan dan betis kiri itu sudah bertaut. Kalau orang meninggal kan betisnya itu ya, nggak ada ya orang meninggal tuh betisnya dibeginikan ya, pasti disatukan. Nah saat itulah ila rabbika yauma idinil masa, saat itulah kemudian kamu digiring untuk datang kepada Tuhanmu. Wa antum hina idin tandurun, dan kamu sekalian melihat kepada orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut itu. Jadi kan kalau ada
orang yang sakaratul maut biasanya kan ada orang yang di sekitarnya ya. Dan kalian melihat apa namanya orang yang sedang sakaratul maut itu, hendaklah itu menjadi satu pelajaran buat kalian. Oke. Maaf. Ya. Nah, ini dalam surat Al-An'am ya disebutkan bahwa sesungguhnya Allah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di semua hambanya. Ketika ketika saatnya tiba, diutuslah kepadamu malaikat penjaga sehingga sampai datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, maka ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami dan malaikat-malaikat kami tidak melalaikan kewajibannya. Dan dia akan dikembalikan kepada Allah, penguasa yang sebenarnya, pemilik yang sebenarnya. Sesungguhnya segala hukum inna hukmu illa lillah. Sesungguhnya semua hukum ketentuan adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya Allah lah yang membuat perhitungan yang paling cepat. Ya. Kemudian setelah itu Allah astagfirullah ya. Kemudian setelah itu disebutkan di sini wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la yubsirun. Ya. Jadi jadi Allah dan juga yang secara sistem diwakili oleh malaikat-malaikat itu aqrabu ilaihi minkum lebih dekat ya apa namanya lebih dekat kepada kamu. Jadi maksudnya malaikat itu ada di sekitar kamu walakilla tubsirun akan tetapi kamu tidak melihatnya. Jadi orang-orang yang di sekitar orang yang sedang sakaratul maut itu tidak tidak bisa melihat kepada malaikat yang datang untuk mencabut nyawa dari salah seorang rekannya. Oke. Ya, ini maaf ini hanya sekedar ilustrasi ya. Ya. Jadi ilustrasi saja ya. Bahwa sesungguhnya malaikat itu datang tapi manusia yang di sekeliling dari yang sakaratul maut itu tidak bisa melihatnya. Kalau yang sedang menjalani sakaratul maut ya dia bisa melihatnya ya. Tapi orang-orang yang di sekitarnya tidak bisa melihat. Oke. Sekarang ayat 86 ini adalah Allah ingin menunjukkan bahwa manusia yang sebagian manusia merasa bahwa dirinya itu adalah raja bagi dirinya sendiri, yang merasa bahwa segala apa yang ada di dalam kehidupannya itu dialah yang menentukan sendiri, yang merasa bahwa tidak ada Tuhan juga tidak apa-apa, dia bisa hidup tanpa adanya Tuhan, dia merasa kuat tanpa adanya Tuhan, maka Allah meminta manusia itu berpikir tentang kematian. Ya, falaula in kuntum ghairu madinin. Ya, coba falaula dan apabila keadaan kamu sekalian itu ghairu madinin, sesuatu yang tidak dikuasai. Jadi makhluk yang bebas ya kan orang-orang yang tidak mengenal Allah tuh bingung gitu ya kenapa orang-orang yang beriman tuh perlu beriman kepada Allah karena mereka merasa mereka bisa hidup tanpa adanya Allah gitu mereka bisa bisa tetap hidup bisa tetap menikmati kehidupan bisa tetap bahagia bisa tetap mendapatkan materi yang berlimpah tanpa adanya Allah mereka bisa melakukan itu jadi mereka tidak merasa perlu ada Allah dan mereka merasa bukan makhluk yang dikuasai oleh Allah. Maka tarji'unaha in kuntum sodikun. Maka kembalikan nyawa itu jika kamu orang yang sodik, yang benar. Jadi maksudnya tuh gini, Allah berfirman, kalau kalian itu memang orang-orang yang bebas, orang-orang yang tidak dikuasai Allah, bahwa Tuhan itu tidak ada, dan kalaupun ada itu tidak menguasai diri mereka, mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Nah sekarang kalau ketika kematian itu datang, kalau kalian adalah orang yang mampu memutuskan tentang diri kalian sendiri, kembalikan nyawa itu, kembalikan ruh itu kepada jasadnya itu. Dan itulah berarti kalian itu kalian tidak dikuasai oleh sesuatu apapun. Padahal tidak ada ya manusia yang bisa
untuk mengembalikan nyawa. Bahkan dokter yang terhebat pun juga tidak bisa mengembalikan nyawa seseorang yang memang sudah waktunya kembali kepada Allah. Ya, dimaksud daripada ayat ini seperti itu. Kemudian sampailah bahasan selanjutnya. Setelah kematian itu, setelah bahasan tentang kematian itu, Allah membuka kepada kita, memberikan kunci petunjuk tentang apa yang terjadi setelah kematian. Sesungguhnya kita itu dengan adanya Al-Quran itu kita beruntung loh ya. Beruntungnya itu artinya kita itu diberikan oleh Allah tuh bocoran. Nanti setelah ini tuh akan terjadi apa gitu. Itu diberikan bocoran oleh Allah. Akan tetapi manusia kadang-kadang tidak menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Nah, contoh misalnya gini ya. Kalau kita misalnya mau pergi ya, ada yang mau umroh nih ya, mau umroh misalnya. Pergi umroh, kemudian ada yang berkata, nanti ya kalau umroh itu ke Jakarta dulu, Jakarta nanti setelah itu pindah pindah pesawat, kemudian nanti naik pesawat 9 jam, nanti sampai di Jeddah transit dulu, transit pindah ada yang bisa langsung apa namanya eh, naik apa namanya kendaraan selanjutnya ke Mekah seperti itu ya atau ke Madinah. Jadi nanti itu di sana hawanya panas. Jadi apa namanya pakai pakaian yang enak, yang dingin di badan karena di sana panas. Jangan lupa selalu bawa bekal nanti harus beli minum karena di sana itu udaranya sangat kering sehingga kita perlu minum. Kalau nggak minum kita bisa stroke atau terkena apa namanya heat stroke maksud saya, stroke karena panas gitu. Dia itu ada orang yang memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk itu bahkan dibayar loh ya kalau di apa kita ada apa yang mengelola umroh itu kan dibayar untuk pembimbingnya itu maksudnya dibayar untuk bisa menyampaikan persiapan-persiapan untuk menuju ke Mekah dan Madinah. Nah, sekarang Allah itu Subhanahu wa taala itu memberikan petunjuk sama kita. Nanti setelah ini ada kematian. Setelah kematian ya kamu udah lihat lah pasti di depan kita ada kematian-kematian. Setelah itu nanti apa yang terjadi setelah kematian? Maka ini yang terjadi. Dan ini adalah satu hadiah dari Allah gitu bahwa kita diberi petunjuk dan Allah memberikannya gratis loh ya, nggak ditarik bayaran ya. Gratis kita itu. Dan maka kemudian fa'amma ingkana minal muqarrabin. Jadi nanti di sini Allah jelaskan ada 3 golongan orang yang eh, akhir daripada setelah kematian itu seperti apa. Ya, fa'amma ingkana minal muqarrabin. Disebut yang pertama adalah tentang orang yang muqarrabin, orang yang didekatkan kepada Allah. Ya, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im, maka dia mendapatkan rauhu. Rauhun itu artinya adalah ketentraman, kebahagiaan, kenyamanan, enak gitu rasanya di dada ya. Wa raihanu, dan raihanun dan juga rezeki ya. eh, wa jannatun na'im dan juga surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, ini adalah buat muqarrabun. Muqarrabun itu orang yang didekatkan kepada Allah. Ya, muqarrabun itu siapa? Muqarrabun itu orang yang hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah orang yang suka melaksanakan hal-hal yang sunnah dan dia hidupnya mengambil sebagian saja hidupnya di dunia ini selain itu hanya kepada Allah ya dia hanya mengambil sebagian kecil dari untuk yang dia perlukan untuk kehidupannya setelah itu dia serahkan kepada Allah. Bukan berarti orang-orang yang seperti ini tidak kaya ya. Rasul itu kalau dihitung hartanya itu bisa triliunan Rasulullah SAW itu. Kalau mendapatkan harta gonimah itu Rasul sampai pernah mendapatkan itu. Bukan mendapatkan ya. Sedekahnya saja 3 bukit kambing. Rasul itu pernah bersedekah dengan 3 bukit kambing. Jadi kambing, kambing itu memenuhi 3 bukit. Sedekahnya Rasul tuh kayak itu gitu. Kemarin saya lihat ada tayangan tuh ya di YouTube yang dia tuh menghitung-hitung harta kekayaannya Rasul. Rasulullah SAW itu harta kekayaannya itu triliunan kalau kata dia. Karena dari sedekahnya itu ada 2 miliaran. Ya kalau kambing tuh berapa sih harganya ya? Kalau misalkan kalau coba kambing 10 aja
kalau 10, kalau ada kita kamar 3 kamar kontrakan 3 kali 3 ya, kamar 3 kali 3. 3 kali 3 itu kalau isi 10 kambing aja masih kurang. Benar nggak? Betul? Teh Tini, Teh Popon, Teh Mahani. Kalau ada kamar 3 kali 3. Betul. 3 kali 3 Teh Popon. Dia diisi sama kambing. Itu 10 kambing tuh masuk nggak? Masih kurang. Ngacok lah. Ya kurang. 20, bisa jadi 20 atau 30 kambing itu kan. Kalau Itu sekamar kamar. ya. Satu kamar. Nah, Ini kalau sebukit ya. 3 bukit, sedekah Rasul itu 3 3 bukit. bukit. Kambing. 3 bukit, 3 bukit kambing. Kalau kita mah Geger Kalong ya Teh Tini, kan bukit kalau di sana itu bukitnya nggak segede Tangkuban Perahu itu gunung ya. Ya. Di sana tuh saya juga aneh waktu saya ke Mekah tuh, oh ternyata di sini tuh bukit-bukitnya lucu, kecil-kecil gitu loh Teh Tini. Oh. Kecil, tapi Kayak batu gede gitu ya. ya gitu. Kalau misalnya kurang lebih ya, kalau menurut saya satu bukit itu kayak rumah Teh Tini sama rumah saya itu jadi Geger Kalong Sarijadi itu tuh satu bukit. Satu bukit. Mm-mm. Ya tapi pasti lebih banyak dari kamar 3 kali 3 ya. Nah, iya makanya saya mau bilang kalau 3 kali 3 aja udah bisa 30 kambing gitu. 20 Ya. sampai 30 kambing gitu loh. Nah, sekarang kalau kalau dari rumah dari Geger Kalong sampai Sarijadi gitu. Itu berapa ekor kambing ya gitu kan, Iya. kebayang gitu. Insya Makanya Allah ya. ada yang menghitungnya tuh miliaran gitu. Ya Harganya ya tuh ya. miliaran Allahu untuk Akbar. bisa. Itu sedekahnya Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang seperti ini tuh bukan berarti orang miskin ya. Bisa jadi orang yang sangat kaya. Kayak Abdurrahman bin Auf tuh sampai membeli sumur-sumur dibeli gitu ya. Kemudian digratiskan buat semuanya gitu kan. Masya Tapi Allah. hidup sederhana gitu ya. Hidup sederhana tapi kayanya Masya Allah dan Tapi kayanya kayaknya minta dunia ampun. akhirat gitu ya. Jadi inilah ya orang-orang yang mukorrobin itu memang orang yang eh, yang sangat suka yang kehidupan ini tidak ada artinya buat dia ya. Maksudnya dia tuh kehidupan ini adalah sesuatu yang harus dia jalani, dia beramal, dia memberi dan kemudian setelah itu dia akan mengerjakan amalan-amalan sunnah dan dia adalah orang-orang yang nantinya itu didekatkan oleh Allah. Jadi ini didekatkan oleh Allah, bukan sekedar dia yang mendekat kepada Allah. Oh, Kenapa? secara sistem didekatkan gitu ya. Didekatkan. Kenapa dia didekatkan? Kan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa apabila seseorang tuh mendekat kepadaku, ya dengan merangkak, maka aku mendekat kepadanya dengan berjalan. Ketika hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Kan begitu ya hadisnya ya. Nah, jadi apa namanya di sini yang dimaksud bukan berarti loh kalau begitu Allah pilih kasih yang mau didekatin sama Allah enggak, tapi kita harus bikin effort dulu. Nah, effort kita, usaha kita itu dalam bentuk hal-hal yang sunnah. Yang sunnah itu yang menjadikan Allah suka kepada kita, kemudian kita Allah mendekat kepada hamba tersebut dan disitulah yang disebut dengan orang yang mukorrobin. Ya. Jadi dan mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan rauhun, kebahagiaan, ketentraman dan juga mendapatkan rezeki dari Allah dan masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Ya. Di sini ada sebuah hadis yang terkait dengan al-muqarrabun atau al-muqarrabin. Mereka itu adalah orang-orang yang ketika kematiannya itu disambut ya. Ini Masya Allah yang saya sangat Masya Allah ya. Berangkatlah kamu kepada fulan, kata Allah, dan datangkanlah dia kepadaku. Ya, Allah berfirman begitu kepada malaikat pencabut nyawa. Karena sesungguhnya aku telah mengujinya dengan keadaan yang suka, yang enak, dan juga yang duka, yang gak enak. Ternyata kujumpai dia dalam keadaan yang aku sukai. Dalam keadaan enak dan gak enak, tetap aja dia menjadi hamba yang Allah sukai. Maka datangkanlah dia. Dan aku akan membuatnya senang, kata Allah gitu. Masya Allah. Datangkan dia dan aku akan membuatnya senang. Maka kemudian malaikat maut berangkat kepadanya dengan temani 500 malaikat rombongan ya gitu ya. Kemudian membawa kafan yang dari kapur barus yang dari surga. Kemudian membawa kayu wangi ke cendana yang setiap ikatan dari cendana itu mengandung 20 macam jenis kayu wangi yang dari surga yang baunya berbeda-beda.
dan kemudian membawa kain sutra putih yang mengandung minyak kasturi. Ya, maka kemudian orang ini meninggal dalam keadaan yang senang ya, karena itu kan ada ya orang-orang, ada yang cerita orang yang dihukum mati kemudian senyumnya itu ya, atau yang di Palestina yang syahid itu ya, senyumnya tuh lebar sekali gitu tuh, kayaknya nggak apa, kita itu kalau nggak punya iman gitu nggak bisa ngerti gitu, tapi kalau yang beriman oh iya kan dia akan berjumpa dengan Allah gitu ya. Ya, kemudian ada sebuah hadis riwayat Ahmad yang mengatakan bahwa Rasul pernah bersabda bahwa barang siapa yang eh, mencintai hari perjumpaannya dengan Allah, ya, maka Allah akan senang berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci akan pertemuannya dengan Allah, maka Allah juga akan benci bertemu dengannya. Lalu di antara sahabat ada yang menangis. Rasul menjawab, mengapa kalian menangis? Maka ada sahabat itu menjawab, sesungguhnya kami itu benci mati. Ya, ya kita juga nggak suka mati ya. Nah, kalau dipilihkan misalnya ada pilihan ya, pergi ke warung Padang gitu ya, restoran Padang sama disuruh ketabrak mobil gitu kan pasti milih ya, milih ke restoran Padang. Nah, jadi Pak, benci mati kita itu sebetulnya. Maka Rasul menjawab, bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi apabila menjelang ajalnya, bila dia adalah orang muqarrabun, maka dia akan memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga yang penuh kenikmatan. Jadi jadi bukan sekarang kita senang mati, bukan, salah. Jadi senang mati itu ada tempatnya ya. Jadi jangan nanti tempatnya nanti kalau sudah sakaratul maut terus udah kita tahu oh iya ini saatnya menjelang terus senang, nah itulah saat yang disebut dengan senang dengan kematian itu. Akan tetapi sekarang ketika kita belum sampai sakaratul maut nggak boleh senang mati, bunuh diri namanya itu. Ya, salah itu. Ini dari hadis itu disebutkan seperti itu. Jadi ketika maksudnya kata menurut Rasul bila ia mendapat berita gembira tersebut, maksudnya sakaratul maut dan diberikan rasa apa ya, ditunjukkan tentang kenikmatan itu, maka dia senang berjumpa dengan Allah dan Allah lebih suka untuk berjumpa dengannya. Ya, ini maksudnya seperti itu. Dan apabila dia termasuk orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia akan mendapatkan eh, hidangan air hamim mendidih dan dibakar dalam neraka. Maka dia benci untuk bersyukur dengan Allah dan Allah juga lebih benci untuk bersemu dengannya. Itu walau alam. Ya, baik. Ini kita masih punya waktu atau kita sudahi dulu Teh ini? Ada sesi tanya jawab. Sekarang sudah 17:10. Mangga, diserahkan saja barangkali. Satu slide dulu aja nih tentang apa namanya orang mukorobun itu seperti apa ya dia nanti setelah meninggal ya. Jadi orang mukorobun itu kalau surat Ali Imran ayat 169 sampai 170 disebutkan ya, la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim ya yurzakun, ya, jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang eh, apa namanya mati syahid gugur di jalan Allah itu mati, mereka tidak mati bal ahya, mereka itu hidup ya, inda rabbihim yurzakun, dan mereka di sisi Allah tuh diberikan rezeki ya, farihi nabima atahum, dan mereka bergembira dengan apa-apa yang Allah datangkan kepada mereka, dan itu sebagian ada min fadlihi, dan ada apa namanya fadlih itu artinya sesuatu yang lebih gitu. Jadi misalnya fadli itu begini, bonus gitu. Misalnya kalau menurut ini, kalau menurut hukum dalam Quran itu apabila seseorang berbuat kebaikan maka dibalas dengan 10. Dibalas dengan 10 ya. Kalau min fadlih itu diberi bonus lagi, enggak 10 gitu, 70 aja, 700 aja, atau udahlah terserahlah bigoiri hisab. Nah, itu namanya min fadlih. Ya. Jadi Allah itu menjanjikan min fadlih. Allah tuh
tidak sekedar memberikan sesuai dengan apa yang sesuai dengan kadarnya, tapi Allah juga memberikan itu min fadlih yang lebih daripada itu. Dan mereka bergembira dengan hal itu, ya, dan mereka itu berkata kepada orang-orang yang belum meninggal, ya, mereka ingin sekali berkata kepada teman-teman yang belum meninggal bahwa ini loh, aku dapat ini dari Allah dan apa namanya Allah khaufun alaihim walahum yahzanun, bahwa ini loh aku dapat begini dari Allah, jangan kalian tuh tidak usah takut, nggak usah bersedih hati. Kan kebayang ya kalau misalkan di kondisi perang atau kondisi orang yang syahid apa namanya tenggelam atau yang syahid terkena Ya, ya, reruntuhan, ya. itu kan pasti penuh dengan kesedihan ya, Ya, ketakutan, kesedihan, dan ya. orang yang mati syahid itu ingin sekali bilang kepada teman-temannya yang di belakang yang belum meninggal itu yang masih bergelut tuh la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Aku dapat rezeki di sini, aku dapat kenikmatan di sini. Kalian nggak perlu bersedih hati, tetap semangat. Begitu seperti itulah kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian jadi mereka pertama, mereka diberikan rezeki dan surat Al-Imran disebutkan mereka mendapatkan rezeki. Kemudian ada lagi sebuah hadis yang mengatakan dari Ummu Hani, ya Ummu Hani. Ummu Hani. Iya, tapi dalam bahasa Arab Hani itu laki-laki tadi ini. Oh, oke oke. Oh, ya ya ya. Jadi waktu saya dulu di Perancis, apa namanya, ketemu dengan orang-orang Arab itu, oh Hani, Hani, Hani itu kirain laki-laki. Saya perempuan, 100% perempuan. Nah, Ummu Hani ini bertanya kepada Rasul, apakah nanti kalau kita meninggal itu, apakah kami itu saling berkunjung bila telah mati? Atau apakah kita akan bertemu dengan yang lainnya? Ya, maka Rasul menjawab, kelak diri seseorang itu yang mukorobun ini mereka berupa burung yang hinggap di pepohonan surga. Ya, seperti burung yang di pepohonan surga, mereka mendapat rezeki dari makanan dari tanaman-tanaman surga itu, dan pada manakala hari kiamat telah terjadi, maka tiap-tiap jiwa atau roh itu masuk ke dalam tubuhnya masing-masing untuk hari kebangkitan. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya arwah para syuhada itu berada di dalam perut burung hijau yang terbang bebas di taman surga sekehendak hatinya. Kemudian hinggap di lentera-lentera yang bergantungan di arsy, dan mereka itu nanti ketika apa namanya saatnya tiba, mereka itu akan dikembalikan lagi ruhnya untuk dibangkitkan di hadapan Allah bersama dengan yang lain. Ya, ini mukorobun ya. Nah, terus kalau kita bukan mukorobun ya, memang ada statusnya kalau di dalam kalau kalau orang di dalam apa alam barzah itu berbeda-beda ya statusnya ya. Ada yang seperti ini yang syahid seperti ini seperti burung senang. Kebayang nggak sih teman-teman kalau bisa seperti burung? Kalau saya senang banget karena apa? Saya tuh mimpi saya pengen terbang. Saya tuh dari kecil itu kalau mimpi itu mimpi terbang gitu. Serasa Masya Allah kalau terbang pasti enak, enak sekali ya gitu kan. Dan saya memang beberapa kali diberikan oleh Allah apa mimpi itu terbang. Saya sering sekali mimpi terbang dan terbangnya tuh tanpa sayap. Jadi ya terbang aja enak kemana-mana gitu. Nah ini ada yang seperti ini. Tapi ada juga yang kalau para nabi dan rasul tuh malah Nabi Musa itu ketika Mi'raj itu ya ditemui oleh Rasulullah SAW sedang sholat gitu. Jadi karena sholat itu kesenangan Nabi Musa, maka Nabi Musa ingin bercakap-cakap dengan Allah dan Nabi Musa senang sholat kalau di alam barzahnya. Kemudian ada di alam barzah ada juga yang tidur ya. Kelihatannya ini yang bukan mukorobun, jadi yang tidur bleksek aja gitu nanti bangun-bangun ya itu ashabul yamin itu kayaknya seperti itu. Jadi tidak merasa kenikmatan apa-apa ya tidur aja tapi tidur juga udah nikmat. Dan ada juga yang orang-orang yang ahli neraka yang calon-calon ahli neraka itu ketika di alam barzah ya mereka sudah ketemu dengan ular, kalajengking dan naudzubillah min dzalik yang lain-lain itu. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silahkan bila ada yang bisa berbagi atau bisa kita diskusikan, kita masuk kepada forum tanya jawab ya. Silahkan Teh Tini.